Kita mau pulang. Habis Jumatan guys. Kesini lewat sini. Jauh. Kesini. Kandang ayam. Ayo. Begini guys. Jadi, nah ini saya mau makan saya sendiri. Lihat kondisi itu jangan bebek-bebekan gitu, jangan bebek-bebekan anaknya. Pipis anak tiap hari, hampir setiap hari, malah tiap hari lah ya, setiap malam itu anaknya pipis ya, sering terserang aja gitu ya. Jangan pipis di sembarang bau rujit kan? Orang tuh kemana penyakit si ada sok marah-marah apa ini? Orang 2.000 ini orang sama masih ya 1.000 saya gitu kan. Sama mulai dari rumah, Sama dede juga. tahu cara mandi wajib itu ya, membersihkan kepala ya dengan sabun ya. Tadi apa? Jadi dimasukkan jari tadi ke dalam lubang pantat ya dengan sabun yang disunahkan. Jadi disunahkan kalau mandi itu. Sama dede Dani. Ya, lebih bahwa mandi itu tidak panjang bulat pada temen menggunakan, tapi teknisnya kan bisa dilonggarkan temennya taruh tambah ini ya, tambah itu dipisahkan dengan tempat lain ya. Jadi kalau bisa, kemudian kemarin saya katakan dari kemudian tadi saling memaafkan ya. Karena takutnya sepanjang jalan ada kotoran ya, ada kotoran yang menempel. Walaupun dari rumah kita sudah masuk, kemudian bersapa dengan mengucapkan salam. Jadi salaman dengan kedengaran tausiah dan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, mau sholat, ini kita mau sholat lagi guys. Oh, sekarang Jumatan kedua. Ada duit. Mainan. Jumatan kedua Dani sini ya guys. Alhamdulillah. Sekarang dia yang ngajak papa mau sholat. Kita kemarin kita yang ngajak sholat, sekarang dia yang ngajak papa sholat. Nah, papanya harus beres-beres dulu ini rumah ya, ya. Cuci apa? Nyuci.
harus nyuci, harus nyapu, harus apa ya guys ya. Nah ini si kecil Aku mau ambil. sekarang minta mainan, ya udah kita kasih. Dan start kemarin ya kita sudah bahas tentang sunah-sunah ke masjid ya, sunah-sunah ke masjid. Jadi Untuk ini. ada lagi nih tambahan nih guys. Jadi sunah-sunah ke masjid ya. Sebelum itu kalau ada pertikaian ya, kemarin kita bertikai nih, Tutup. sempat bertikai dengan tetangga ya, sempat bertikai dengan tetangga kemarin. Kenapa? Jadi si tetangga ini ya sudah berulang kali diingatkan jangan pipis di depan rumahnya gitu ya, karena jorok, bau. Jadi si tetangga ini, mohon maaf bukan ngomongin ya, jadi tetangga ini pipis, si anak kecilnya itu pipis terus tiap hari gitu. Kadang ada yang bau jengkol, bau pete. Dan anak kita itu kan apa namanya, suka main tanah di depan, suka, itu kan jorok, bisa jadi kuman dan lain sebagainya. Terus kita larang lah gitu ya. Rupanya tetangga ini nggak terima, di kritik itu kan, anaknya nggak terima dikritik karena setiap hari guys, setiap malam gitu, setiap malam si anak kecilnya itu pipis di depan rumah gitu, rumah kita, rumah dia gitu kan. Saya bilang jangan pipis di sana gitu. Rupanya nggak terima dikritik kata tetangga itu ya, marah-marah, malah sampai cabut ini bedog golok, masya Allah. Jadi sampai cabut golok gitu kan ya. Kita pun ya marah juga kan ya gitu ya, kita ngomong baik-baik tadinya gitu kan, terus gak diterima sama dia, sama si anak kecilnya nggak mau dinasehatin, kemudian marah-marah juga. Jadi kita kebawa emosi lah kita juga gitu kan. Nah akhirnya kita sudah berdamai. Cuci kaki dulu, cuci kaki dulu, cuci kaki dulu, dibiasakan ya guys ya, cuci kaki dulu. Jadi sunahnya itu tadi ketika ada pertikaian dengan tetangga diselesaikan. Jadi tadi malam kita sudah berembuk Pak RT, Pak RW gitu kan, karena mengganggu tetangga juga hukumnya tidak boleh. Sini. Papa, pegang. Tuh, cuci kaki. Cuci kaki dulu guys ya, biar bersih. Cuci kaki dulu biar bersih. Mana dokter di kanan? Ya udah langsung cuci tangan aja di sini. Wudhu. Oh ya, sekarang ikutin papa yang wudhu ya, oke? Wudhu dulu guys. Papa, buka. Pak, susah buka. Pak, buka. Papa, buka. Pak, buka. Papa, buka. Papa, buka. Papa.
buka. Sos. Sos. Dot. Dot. Gambar. Amin. Aku suka Pak. Udah jangan nyampak tuh, jangan nyampak. Ambil deh. Itu palsu. Mana tadi itu? Apa? Gunting kuku? Iya, Bu. Mau gunting. Ya, susah bukan. Gunting kuku Papa. Enggak. Mama. Nih, Kasih Pak. Pak, dipasangin. kesana ya. Belum bisa makan. Dibuka ininya. Enggak. Ya saya. Bukan. Saya. Oke guys, sunah dari adab di masjid ya. Kita tadi sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian kalau yang masih kecil, kita di sop yang paling belakang. Sekali lagi kalau bawa anak-anak di sop yang paling belakang. Jadi ini sopnya yang depan. Kalau anak kecilnya malah belum bisa diam, jadi mengambil sop yang paling belakang ya. Mengambil sop yang paling belakang agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Jadi bukan sop yang paling depan diisinya kalau yang bawa anak kecil ya. Jadi untuk menghindari mengganggu orang lain. Oke. Jadi masih kosong, jadi ini masih jam 11 lebih dikit. Jadi sunnah yang lainnya yaitu tadi sholat sunnah 2 rakaat. Ada duit. Apa, membaca zikir ya, kita akan membaca zikir sesuai kemampuan. Kalau saya biasanya istighfar 100 kali, kemudian membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 100 kali masing-masing, kemudian kita baca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa Muhammad sallu alaihi wa alihi fil awwalin wal akhir wa fil malail a'la yaumidin 100 kali. Kemudian kita membaca subhanallahil azim ya bihamdihi adada khalqihi wa idon nafsihi wa zinata arsyihi wa dari kalimatihi 100 kali. Kita membaca la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadz zalimin 100 kali. Membaca la ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammad rasulullah shadiqul wa'dil amin 100 kali. Kemudian membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wala quwata illa billahil azim 100 kali. Oke guys, kita akan baca zikir dulu ya. Oke. Sampai ketemu lagi nanti ya. Uang-uangan. Ini Masjid Al-Makbuloh guys ya, Masjid Al-Makbuloh pembangunannya bagus guys, pembangunannya bagus. Minum. أشهد
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم القيامة أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Salam manusia akalnya tak kurang sedaya beliau hidup sama kerjaan. Kami sedang boga keayaan teh di muslim tak boleh bagian teh dengan kumpul di dunia dan diisi mereka merawat akhirat. Sabar bahagia di dunia kumpul mah harga larga sembah kesana kumaha. Al-Quran dan itu dari hadis Nabi masihan pituduh abulah sadaya akan bisa kami sarang bagian Al-Quran ya kami serubahnya supaya sesuatu berdasarkan sesuatu yang kita bukaan jadi bisa kabur jadi besarkan kami dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini udah Kita mau pulang. pulang. Ayo. Dadah. Dadah. Habis Jumatan, guys. Kesini lah sini. Jauh ke sana mah. Bisa. Bisa. Sini. Kandang ayam, ayo. Jadi kita tausiah kali ini ya. Tadi khotib berwasiat bahwa kita harus memuliakan tetangga ya. Makanya kemarin kita ada clash sama tetangga. Ya, ada clash sama tetangga. Jadi awalnya itu clashnya itu begini, guys. Jadi saya mau menyiram tanaman ya kan. Nah, hari sebelumnya saya menyiram tanaman gitu di teras saya sendiri gitu. Nah itu di teras saya sendiri gitu. Dan kondisi habis hujan. Assalamualaikum. Maki sehat. Jadi kita menyiram tanaman di teras kita sendiri dan airnya masuk ya ke halaman kita sendiri, tanah ya. Jadi nah rupanya tetangga kita bilang gitu kan bahwa airnya itu jangan bebecekan gitu airnya itu karena masuk ke halamannya gitu ya. Padahal kondisi juga kadang hujan, waktu kemarin itu masih hujan, kondisi hujan gitu, kadang hujan dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya dari air siraman kita, apalagi gitu pekarangan kita itu selalu dipakai untuk pipis anaknya gitu. Pipis anaknya itu suka pipis di halaman kita gitu, halaman dia dan halaman kita gitu. Jadi kena ke halaman kita. Jadi kalau manfaatnya juga disiram pakai air ya, itu biar menghilangkan bau gitu. Maksud kita tuh begitu juga gitu, karena hampir setiap hari, malah setiap hari lah ya, setiap malam gitu anaknya pipis ya. Di pekarangan dia juga pekarangan kita, masuk ke pekarangan kita gitu, jadi bau, kadang bau jengkol, bau petai dan lain sebagainya gitu kan. Nah dia bilang seperti itu, saya pun menasehati anaknya gitu, baik-baik gitu kan. Hampir beberapa kali saya sering nasihati dia baik-baik gitu kan.
jangan pipis di sembarangan di depan halaman gitu kan, karena bau kemana-mana, bau hangser, rujit kemana-mana kan. Terus anak kita kan suka main di depan, suka main di tanah gitu kan, nanti kan jadi penyakit gitu kalau bercampur dengan pipis dia gitu, pipis mah kena bau rujit. Jadi rujit gitu kan. Rupanya orang tuanya tidak diterima, anaknya dinasehati, padahal awalnya baik-baik gitu, cuma anaknya bilang kan baik gitu, kan baik tuh gitu, kan baik pipis gitu kan. Nah, cuma saya bilang ya nggak boleh lah, itu udah bau hangser kata saya tuh kan, bau hangser kemana-mana penyakit, si Ade sok main didinya di depan gitu kan, kata saya itu. Si Ade suka main di depan gitu kan, bau hangser ada penyakit dari pipisnya itu gitu kan. Nah rupanya orang tuanya tidak diterima, anaknya dinasihati seperti itu gitu kan, malah dia membackingi anaknya gitu kan, dan sampai dia marah-marah ke saya gitu kan, tentang nasihatin anaknya nggak boleh pipis di halaman kita, halaman dia dan halaman kita juga gitu. Nah rupanya dia nggak terima dinasihatin anaknya, lantas naon deui? Aduh. Apa ini? Yang orange. Orange? Orange ada Pak? Oh ini nih, orange. Orange. 2.000. Ini orange sama. Oh iya. 1.000. Wah, ini aku suka. Kasih ya. Ini enak. Nah, rupanya tetangga kita tidak terima ya. Jadi marah-marah sampai bawa golok segala, ya, macam-macam mau bunuh saya gitu kan. Anak dia agak stres juga ya tetangganya gitu ya. Lanjutkan lagi, jadi untuk mengingatkan kita kembali bahwa sunnah-sunnah untuk hari Jumat itu yang pertama ya, kalau yang belum nonton video kemarin saya gitu kan. Jadi yang pertama mulai dari rumah, Kamu dede juga. ya tuh, Danis ya udah sholat Jumat ya. Jadi yang pertama dari rumah, Lagi main slime. berangkat dari rumah itu kita harus mandi dulu guys ya, mandi wajib ya, mandi wajib biar wangi ya guys ya, harus mandi wajib dulu. Sama lap Jadi minimalnya kalau orang Islam itu seminggu sekali ya sebetulnya, karena di padang pasir itu jarang ada air, makanya diwajibkannya juga cuma seminggu sekali gitu ya. Mau tidak mau seminimalnya seminggu sekali itu wajib mandi gitu ya. Mau dia junub atau tidak junub, apalagi kalau junub ya harus mandi setiap junub gitu ya. Kalau tidak ada air, tidak ditemukan sekian kilometer gitu ya. Ada yang nyebut berapa kilometer lah ya, tergantung relativitas ya. Jadi kalau tidak menemukan air dilakukan dengan tayamum, dengan debu gitu ya. Ya. Tapi sebisa mungkin kalau menemukan air ya, bisa menemukan air ya. Jadi wajib mandi ya, wajib mandi bagi muslim, laki perempuan yang sudah balik. Oke. Jadi pertama niat dari rumah ya, kalau yang belum tahu cara mandi wajib itu ya, yang pertama kita berniat ya. Ada yang bilang niat itu pekerjaan hati, oke silahkan di dalam hati. Ada yang harus diucap, ada yang menganggap harus diucapkan, itu ya harus diucapkan. Jadi alangkah baiknya kalau menurut saya, karena ada yang bilang kalau bacaan itu tidak boleh dilakukan di dalam kamar mandi gitu ya, bacaan doa dan lain sebagainya ya. Ya tergantung ini ya, keilmuannya sendiri gitu ya. Silakan Anda pelajari mana yang lebih tepat, apakah kita niat dalam hati ya, sebaik-baik niat itu pekerjaannya hati gitu. Yang penting ada hatinya berniat. Nawaitu gusla dirafil hadasil akbari ya, fardholillahi taala. Jadi niat saya mandi wajib ya, untuk mencucikan dari hadas besar ya, karena Allah taala ya.
Oke, kemudian ya tadi berwudu, ya berwudu, dahulukan yang kanan, kemudian menyiram membersihkan kepala ya dengan sampo ya, membersihkan kemaluan dulu ya, membersihkan kemaluan. Yang pertama ya tadi ya niat dulu, kemudian membersihkan kemaluan dengan sabun ya, dengan sabun ya, membersihkan kemaluan dengan sabun. Ya, kedua tadi setelah niat ya, terserah mau diucapkan atau mau di dalam hati nggak masalah, yang penting niat ya, karena Allah Ta'ala ya, untuk membersihkan badan dari hadas besar. Oke, kemudian tadi mencuci kemaluan ya, mencuci kemaluan dulu ya, sorry ya, habis niat mencuci kemaluan ya dengan sabun ya, dengan bersih ya. Kemaluan itu bukan hanya depan tapi belakang juga ya, dubur juga ya, dubur. Kalau bagi laki-laki itu bagusnya ya dikasih sabun, jari ini dikasih sabun ya, tangan kiri dikasih sabun. Ingat, kalau untuk membersihkan kemaluan dan apa-apa itu harus tangan kiri dikasih sabun. Kemudian dibersihkan kemaluan, disemai-semai bulu-bulunya, kemudian dimasukin ke dalam dubur ya, untuk membersihkan itu yang ada di dalam dubur. Jadi disabun itu, karena begitu bersihnya Islam. Jadi tentang cara-cara membersihkan kemaluan pun itu ada aturannya gitu ya. Jadi dimasukin ke dalam dubur ya. Jadi karena kotoran di pinggir-pinggir dubur itu masih ada kotor-kotoran gitu ya, dibersihkan gitu ya dengan tangan kiri ya. Ingat, dengan tangan kiri disemai-semai bulu-bulunya, dibersihkan. Dan kalau bisa, kalau sudah panjang bulunya itu dikurut ya. Dikurut ya, kata orang Sunda, dikurut atau dicukur bulunya gitu, karena ada kuman-kuman di situ yang tidak terlihat tidak tampak oleh mata, tapi ada itu kuman-kuman, karena harus dibersihkan secara berkala gitu ya. Ada yang bilang harus sebulan sekali, seminggu sekali, itu terserah ya, tergantung, karena beda genetika. Ada yang cepat tumbuh bulunya, ada yang nggak ada bulunya dan sebagainya. Yang jelas itu kan mengandung kotoran ya, jadi tidak baik tidak mencukur bulu. Jadi cukur bulu, disemai-semai, cukur bulu. Nah, kemudian habis menyuci kemaluan dengan sabun tadi, jadi bukan porno ya ini ya. Jadi dimasukkan jari juga ke dalam lubang pantat ya dengan sabun ya, agar bersih gitu ya, agar bersih, karena di situ najis juga ya, najis. Ingat, najis itu semua yang ada lubang di dalam kita itu mengandung kotoran gitu ya, itu yang harus dibersihkan. Jadi semua lubang-lubang kita ya, yaitu lubang pantat, kemudian kemaluan juga dibersihkan, diurut, kemudian barangkali masih ada sisa-sisa pipis dan sebagainya. Kalau mau pipis dulu ya, pipis dulu dibersihkan ya, kemudian dibersihkan semuanya pakai sabun. Nah, setelah dibersihkan pakai sabun, pakai tangan kiri ya, kemudian setelah mencuci kemaluan baru berwudu. Nah, jadi susunannya begitu guys. Jadi tadi niat ya, membaca doa ya, cuci tangan, kemudian baru mencuci kemaluan ya, mencuci kemaluan. Nah, mencuci kemaluan dan wudu. Wudu itu ada cuci tangan lagi, ya. Jadi mencuci tangan sebelum membersihkan kemaluan agar tidak ada kotoran yang di tangan yang untuk membersihkan kemaluan ya. Jadi mencuci tangan dengan sabun juga. Kemudian berwudu. Wudu sama seperti biasanya gitu ya. Karena niat kita sudah tadi, boleh ditambahkan niat yang baru lagi dengan untuk mensucikan, karena wudu itu beda ya, itu mensucikan hadas kecil, tapi kalau niat mandi wajib atau mensucikan hadas besar. Jadi karena aturan wudu itu berniat juga, jadi berniat dalam hati. Jadi jangan, itu mau keluar dia, kasihan tuh, ada ibunya marah. Oke, ibunya si Ciro.
Jadi membersihkan, kemudian berwudu. Berwudu pun dahulukan tangan ke sebelah kanan, baru sebelah kiri gitu ya. Nah, ada yang bilang berwudu tetapi tidak sampai yang terakhir ya. Yang terakhir tidak sampai kaki. Jadi setelah kepala kemudian telinga itu jangan langsung masuk kaki. Nah, gitu ya bedanya ya. Bedanya pendapat ulama berbeda-beda, tetapi yang paling mendekati kebenarannya jadi kakinya terakhir gitu, karena ini berbeda dengan wudhu biasanya gitu, karena nanti ada wudhu lagi gitu. Jadi tadi berwudhu, tapi kaki dilewati dulu. Jadi yang terakhir kaki dilewati karena ini mandi wajib ya. Baru kemudian membersihkan kepala dengan sampo. Ya, sampo atau sabun atau apa, kalau yang nggak punya sampo ya pakai sabun dan sebagainya, membersihkan kepala dengan sampo ya, karena ada kuman-kuman di kepala ya, dan sebagainya. Nah itu dibersihkan, jadi minimal seminggu sekali dengan air ya, dengan air secukupnya, bukan air yang banyak juga karena mubazir, bukan air dengan air sedikit, jadi air secukupnya gitu ya. Kemudian dibersihkan rambut dengan sampo ya, kemudian seluruh badan, anggota badan dari mulai kepala, badan, tangan, kaki dan terakhir kaki gitu ya. Nah, setelah jadi ada yang bilang jumlahnya terserah ya, sebersihnya aja gitu ya. Ada yang bilang 3 kali dan sebagainya. Itu terserah sebersihnya saja gitu ya. Yang penting tidak membazirkan air gitu ya. Kemudian setelah baru diakhiri dengan wudhu lagi. Ada yang bilang wudhu lagi, ada yang bilang terakhir dengan kaki ya, kalau bisa, karena tetapi dalam yang terakhir itu ya itu harus selalu kena badan ya. Tapi dalam aturan Islam sebetulnya ya, kalau mau mengikuti sunnah Rasul, jadi kalau mengikuti sunnah Rasul, mandi wajib itu sebetulnya tidak telanjang ya. Jadi harus memakai, kalau zaman dulu kan kemben ya gitu ya, harus memakai kemben gitu ya, atau pakaian yang bisa anduk atau kemben gitu ya, samping atau apa ya. Jadi tidak telanjang bulat, karena apa, di makhluk di WC pun ada makhluk yang bernama jin itu ya. Makanya tadi sebelum mandi wajib juga masuk WC atau masuk kamar mandi ada doanya juga ya gitu kan. Jadi doa masuk WC, doa masuk kamar mandi gitu ya, harus berdoa dulu. Karena jadi kenapa kita tidak boleh telanjang bulat ya gitu. Saya kadang telanjang bulat gitu ya, karena bukan berarti saya tidak mengikuti sunnah Rasul gitu kan, karena ya kembennya itu kadang nggak ada gitu ya, kembennya kadang nggak ada gitu ya. Ya pernah nggak bertelanjang bulat juga pernah, sering itu kan, kadang telanjang bulat itu ya, karena untuk praktis dan tidak banyak cucian biasanya kan gitu kan. Tapi yang disunahkan sebetulnya, itu sebentar ya. Jadi guys, jadi disunahkan kalau mandi itu sama Dede Danis. Ya, Dede Danis ya. Ini Papa lagi berbicara dulu tadi. Jadi disunahkan kalau mandi itu ya, disunahkan ya, kalau mau mendapatkan pahala lebih, bahwa mandi itu tidak telanjang bulat, pakai kemben gitu. Karena apa? Auratnya manusia itu, kalau laki-laki kan dari pusar sampai lutut gitu kan. Kalau perempuan hampir seluruhnya aurat kecuali muka dan tapak tangan gitu kan. Nah itu aurat semua, sebetulnya jangan telanjang bulat ya, kalau bisa pakai kemben, walaupun itu di kamar mandi. Karena di kamar mandi juga ada makhluk yang bernama jin. Kenapa? Jin itu juga bisa menyukai manusia, dan sudah banyak ceritanya jin menggauli manusia gitu ya. Jadi jin yang tak kasat mata itu ada di kamar mandi, makanya jangan telanjang bulat gitu ya. Nah, walaupun saya sering telanjang bulat itu, tapi kadang saya selalu menutup dengan
anduk gitu ya, anduk. Jadi ketika kita cukup membersihkan badan, ketika sudah ini langsung ditutup dengan handuk boleh ya gitu ya. Jadi praktisnya terserah, tapi nanti mungkin ada banyak cucian lah dan lain sebagainya gitu ya. Gunakan kemben ya, kalau bisa kemben, atau kalau bisa plastik, tapi jangan yang tembus temanan juga ya. Jadi intinya jangan telanjang bulat gitu ya. Itu saya dapat dari mana? Ini dapat dari Khuruj waktu itu ya. Khuruj itu adab-adab tentang cara mandi dan lain sebagainya, hanya didapati waktu khuruj ya, khuruj perjalanan ya, keluar gitu ya. Jadi begitu. Jadi adabnya itu sebetulnya mandi itu tidak boleh telanjang bulat. Jadi harus pakai kemben ya, pakai kemben. Karena di dalamnya itu ada makhluk, di kamar mandi itu ada makhluk juga yang tak kasat mata, yang tidak bisa dilihat manusia. Kalau Nabi bisa melihatnya gitu. Makanya Nabi menggunakan pakaian, jadi tidak telanjang Nabi itu kalau mandi itu ya gitu. Bahkan Aisyah atau istri-istrinya itu tidak pernah melihat kemaluan Nabi gitu ya. Mungkin coba ada riwayat apakah pernah melihat kemaluan Nabi gitu kan. Nah gitu, sampai sebegitunya gitu. Nah Islam mengajarkan itu, termasuk dalam tata cara mandi wajib ya. Nah memang harus kebasahin semua, tapi teknisnya kan bisa dilonggarkan kembennya, baru dibasahin, baru tutup lagi ya, kembennya gitu ya, bisa pas mandinya itu ya. Jadi jangan telanjang bulat itu ya. Itu sunahnya, kalau mau sunah, mau tambah ini ya, atau mungkin juga karena zaman dulu kamar mandinya terbuka gitu ya, kamar mandinya terbuka, takutnya diintip sama orang lain, itu juga bisa ya. Jadi ada banyak faktor kenapa harus tidak boleh telanjang bulat. Yang pertama tadi karena ada makhluk hidup yang bernama makhluk halus yang bernama jin, setan di dalam kamar mandi, jadi tidak boleh telanjang bulat. Atau karena zaman dulu itu kamar mandinya terbuka, jadi pakai kemben ya. Mungkin kalau di Thailand ya, Thailand yang masih sering mandi di pinggir sungai dengan air terjun dan lain sebagainya gitu ya, saya pakai kembennya seperti itu ya. Jadi maksudnya seperti itu, bisa jadi begitu ya. Jadi nah itu tadi setelah terakhir diakhiri wudhu lagi gitu, setelah mandi wajib itu diakhiri wudhu lagi gitu ya, wudhu lagi. Dan kalau bisa wudhu itu, kamar mandi itu dipisahkan dengan tempat wudhu gitu ya. Jadi tidak disatukan dengan tempat wudhu, kecuali kalau darurat ya, tidak ada tempat lain ya nggak masalah ya. Jadi kalau bisa kamar mandi dengan tempat wudhu berbeda gitu ya. Wudhu lagi. Nah setelah wudhu tadi sunah-sunah dari ke masjid itu wudhu, kemudian tadi bersih-bersih dulu ya, bersih-bersih, kemudian berdoa ya, keluar dari rumah berdoa dengan niat akan pergi ke masjid gitu, karena Allah Ta'ala. Kemudian tadi mengajak si kecil itu ya jalan gitu ya. Kemudian kemarin saya katakan bahwa ternyata ada satu lagi ya, kita harus saling memaafkan gitu. Kita memaafkan, kita bertikai dengan tetangga kemarin itu ya, bertikai dengan tetangga, kita harus saling memaafkan. Jadi kita ada mediasi dengan Pak RW, jadi Pak RW dan Pak RT walaupun masih terpisah gitu kan, karena ada clash kemarin tentang masalah saya menginginkan bahwa di depan itu tidak boleh dipipisi, itu halaman itu tidak boleh dipipisi, dikencingi sama anaknya gitu ya, karena setiap hari kan jadi najis itu ya, karena anak kita juga sering main di situ gitu ya, sering main tanah dan lain sebagainya, dan kena air gitu kan. Dan maksud saya menyiram air di pekarangannya juga, di pekarangan saya itu maksudnya juga membersihkan pipisnya gitu. Maksud saya itu bukan becek-becekan gimana gitu, kadang hujan kan nggak tiap hari gitu, jadi membersihkan pipisnya yang bau angser dan bau apa gitu kan, bau pipis itu kan, maksud saya ke sana. Tapi mungkin
tidak diterima nasihat saya. Saya bertahap, jadi saya sudah baik-baik menasihatin, tapi berulang kali dia melakukan terus-menerus gitu ya, melakukan terus-menerus pipis hampir tiap hari, tiap malam itu ya, pipis di depan. Jadi kan bau gitu, bau najis ya. Makanya kemarin sempat clash dengan tetangga tidak terima, dia sampai mengacungkan golok gitu ya, sampai mengacungkan golok ke saya, hampir memukul saya dengan golok gitu ya. Kalau saya laporkan itu bisa kena pidana karena dia mengeluarkan senjata tajam. Tapi untung ada Pak Jejen yang menolong saya, ya gitu, melerai saya dengan tetangga gitu ya, karena saya tidak diterima, dia anaknya dinasehati gitu. Padahal saya juga baik-baik tadi awalnya gitu. Cuma anaknya nggak mau dinasehati ya, saya agak keras dikit gitu ya, tapi jatuhnya jadi anaknya bapaknya nggak terima gitu ya. Jadi dua orang, anaknya sama bapaknya ngancem-ngancem saya mau bunuh saya gitu. Kalau saya laporkan bisa kena pidana gitu, tapi saya tidak mau memperpanjang. Jadi saya lebih baik berdiskusi dengan Pak RT, Pak RW. Jadi didamaikan. Tadi malam kita sudah berdamai ya, dan saya menginginkan tidak terjadi lagi gitu ya. Tidak boleh pipis lagi sembarangan di depan, karena banyak anak, bukan anak saya aja, banyak anak-anak yang main di depan gitu kan, najis jadinya kalau mau main becek-becek dengan campur dengan pipisnya gitu, pipis anaknya atau najis gitu ya. Kadang bau hangser, bau pete, bau jengkol, bau apa gitu, tergantung makannya dia gitu kan. Nah itu sudah bertahun-tahun itu ya, sampai saya jemu juga gitu ya, karena dinasihatin nggak mau dengar gitu ya. Jadi akhirnya clash kemarin, ngancem-ngancem dia mau bunuh saya, tapi ya sudahlah. Saya menganggap ya mungkin ini bagian dari pelajaran bagi saya juga. Mungkin ya setiap orang bisa menerima nasihat orang lain walaupun itu baik ya. Nah kemudian tadi saling memaafkan ya, menebar senyuman. Tadi saya senyum seala kadarnya gitu. Tapi kadang senyuman juga disalahartikan gitu ya, disalahartikan dianggapnya kita menganggap biasa-biasa aja. Oke, jadi sunah-sunahnya itu ya guys ya. Jadi tadi mandi wajib, kemudian kita pergi ke masjid, kemudian kita kalau yang bawa anak-anak ya seperti tadi di masjid itu kita wudhu lagi gitu guys ya. Kita wudhu lagi karena takutnya sepanjang jalan ada kotoran ya, ada kotoran yang menempel. Walaupun dari rumah kita sudah. Oke, jadi nanti kita teknisnya adalah wudhu lagi ya guys ya tadi Dani. Jadi teknisnya adalah wudhu lagi, kita di masjid itu wudhu lagi ya, karena di perjalanan kita takutnya ada kotoran yang menempel di ini. Kemudian dahulukan kaki kanan masuk ke masjid, kemudian kita lagi tadi masuk masjid, kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid ya, tahiyatul masjid. Kemudian yang bawa anak-anak itu diusahakan ngambil soft yang paling belakang. Jadi sunahnya membawa anak-anak itu duduk di soft yang paling belakang, bukan di soft di paling depan, karena takut mengganggu yang lain ya, mengganggu orang yang mau sholat, itu ya. Jadi kalau yang bawa anak-anak, kecuali kalau anaknya sudah agak dewasa, kita bisa menuju ke tengah gitu ya. Kalau anak-anaknya masih kecil yang sekiranya suka lari-lari, masih suka ngobrol, masih suka bergaduh, ya kita harus ngambil soft yang paling belakang. Jadi itu sunahnya itu mengambil soft yang paling belakang kalau yang bawa anak-anak ya. Tapi kecuali kalau sudah dewasa, ya kita sedikit demi sedikit maju. Nah, kalau anak sudah diam, tidak rewel gitu kan, baru kita bisa mengambil sop yang depan ya. Jadi gitu ya guys ya, sunahnya itu ya, sama seperti seorang perempuan itu kalau pergi ke masjid itu disunahkan itu bukan mengisi sop yang paling depan, perempuan bukan. Menggunakan sop yang paling belakang ya, karena aurat ya, perempuan itu aurat ya. Jangan sampai terlihat oleh biasanya
Bahkan di beberapa masjid itu sejajar ya, posisinya perempuan cuma dibelah, di tengahnya dikasih hijab, kiri dan kanan sejajar. Perempuan ada yang menggunakan perempuan di sop belakang, kemudian kalau laki-laki di sop depan. Tapi kalau Jumatan kan tidak ada, biasanya tidak ada perempuan. Jadi bisa dibelah. Jadi katanya kesetaraan ya, kesetaraan antara laki-laki perempuan. Kalau seolah-olah kalau laki-laki kalau depan belakang seolah-olah laki-laki lebih utama gitu ya, tapi sebenarnya kan tidak menyelisihi juga ya, karena arrojalu kawamu ala nisa. Jadi rijal itu pemimpin bagi nisa, jadi laki-laki pemimpin bagi perempuan. Itu udah jadi nggak ada masalah sebetulnya, mau softnya berdampingan pisah dengan hijab atau mau di belakang juga nggak masalah. Tapi kalau di Arab Saudi kan sama ya gitu ya kedudukannya. Jadi oke guys, yang penting tidak bersentuhan ya, tidak bersentuhan dengan menjaga jarak dengan perempuan itu ya. Jadi guys, begitu sunah-sunahnya tadi, mandi wajib, masuk masjid sebelum ke masjid gitu ya untuk hari Jumat. Kemudian tadi ketika mau masuk masjid itu cuci kaki dulu untuk membersihkan kotoran atau wudhu lagi. Kemudian masuk masjid, doa masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian berzikir ya guys. Saya berzikir tadi, zikirnya apapun ya, zikirnya mau kalau saya tuh istighfar 100 kali gitu ya. Astagfirullahaladzim bisa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana radika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu bulaka bi ni'matika layya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bisa ya kalau yang mau ini. Tapi kalau mau mengambil ininya istighfar aja juga boleh, astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian saya membaca salawat Nabi, bisa salawat sesuai salat tahiyat ya, salawatnya bisa tahiyat akhirnya ya, bisa membaca salawat Allahumma sholli, kalau yang saya pakai ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallu alaihi wa ali fil awwalin wal akhirin wa fil malail a'la yaumidin ya. Jadi sekali lagi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad sallu alaihi wa ali fil awwalin wal akhirin wa fil malail a'la yaumidin. Kemudian membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 100 kali. Kemudian membaca subhanallahul azim wa bihamdihi adada khalqihi wa idza nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi kalau saya ya. Kalau Anda ya terserah mau berzikir, yang penting berzikir atau baca Quran dan sebagainya ya. 100 kali. Kemudian kalau saya membaca juga la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 100 kali. Kemudian la ilaha malikul haqqul mubin Muhammad rasulullah shadiqul wadil amin 100 kali. Kemudian hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wala quwata illa billahil azim 100 kali. Kalau bisa dibaca Falak Binas ya, kulhu Falak Binas masing-masing. Jadi tergantung ya. Jadi ini tidak mengkhususkan, cuma yang saya lakukan itu seperti itu ya. Jadi 100 kali gitu ya. Karena nggak menyita waktu juga, karena kita kan berangkat dari jam 11 lebih, kemudian itu cukup. Jadi cukup untuk sampai dengan sholat Jumatnya ya. Kalau bisa ya di awal tadi ketika masuk bertegur sapa dengan mengucapkan assalamualaikum dengan yang ada di situ ya. Itu tanda dengan jamaah ya. Jadi kita biasanya selesai sholat tahiyatul masjid kita salaman dulu gitu, salaman dulu. Sebenarnya tidak, zaman Nabi tidak begitu ya sebenarnya. Tidak begitu, tapi kita mengambil hikmahnya saja. Jadi kita biar bertetangga kita seperti ini. Kemudian itu juga jadi salaman dengan tetangga, salaman, kemudian berdoa atau berzikir, kemudian mendengarkan khotib berkhutbah gitu ya, jangan ngobrol. Tetapi di belakang ya, tadi saya mengambil soft yang paling belakang karena bawa anak ya otomatis bergaduh gitu ya, bergaduh ya nggak masalah ya, yang penting masih kedengaran tausiah dari
sang khotib ya. Kemudian Asnya sang khotib naik mimbar dan di situ ada pas saat bersolawat itu kita bisa berdoa ya. Berdoa yang paling baik adalah solawat kepada Nabi ya. Kayak kita meminta syafaat juga kepada beliau ya gitu kan. Nah kemudian sholat Jumat, habis sholat Jumat baru kita kita bisa langsung ba'diyah Jumat ya, ba'diyah Jumat. Kemudian kita langsung keluar dan bertebaran di muka bumi ya. Bertebaran di muka bumi bisa juga ya, kita biasanya yang dilakukan adalah makan siang dan lain sebagainya ya gitu ya. Oke guys. Wa'fu minkum, bila ada salah kata semoga minta maaf, yang baiknya dari Allah, yang salahnya dari diri saya sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Dash dan power app. Bocil sukanya power app. Bocil. iklan power app. Bocil. Suka power app. Iklan power app. Power app-nya Label. Pak. Iklan power app. Mana? Nih. Dan power app. Oh ada pedasnya. Hah? Mau pakai kecap? Enggak. Nggak pakai kecap? Kenapa? Dus. Dus. Oh, wow. Oh ya. Tiang bendera iklan power app, iklan. Ya ini udah kan tuh kelihatan dari sini juga tuh. Bocil. Kamu nonton di Unyil. Nanti di rumah kan ada wifi. Nanti habis datanya. Hah? Nanti habis datanya di rumah kan ada wifi. Ada dia belahnya. Sekarang si bocil lah. Oh, mau makan sendiri? Mau makan sendiri? Pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Papa titiluk. Panas? Tunggu. Gimana? Ada kipas. Oh itu ada kipas. Udah muter. Mana bisa? Kak, muncul sendiri. Apa? Kamu sendiri. Pada campur. Es krim.
bungkus. Anu hiji biasa. Anu hiji kan aku kakak buka. Jadi kumaha? Oh, ada lokalnya. Eta meninggalan. Papa. Lela, idi, lela. Lela. Udah. Hah? Udah, pulang ya. Tunggu lah, Bapak belum selesai. Ini belum habis. Pulang loh. Pulang. Habisin dulu. Enggak. Apa nggak mau dihabisin? Minum. Pop ice. Pop ice-nya A. Ini dia. Mau rasa apa? Mau rasa apa? Maunya biru. Biru. Rasa permen karet. Biru. Ya, rasa permen karet. Permen. Permen karet. Yang mana? Bol. Tadi kita mau makan bakso. Enggak. Cepetan dong, jadi. Jadi mau. Nanti. Pop ice yang biru. Permen karet. Salah bahasa nih. Oh, sindon mah. Rapat gendon. Ada sana karunya. Mas deh. Dikocok-kocokkan. Basah wae. Hiji sampun. Ayo mah, baru nana. Hiji. Jadi naon? Pasang gua pasang kembang. Ada kaca. Karena minum dede, nggak jadi. Belum. Nggak jadi minum dede. Nggak jadi. Nggak jadi pak, nggak usah titiup. Kalau iya mah langsung aja lah kalau budak tadi Ayah. Nah, Belum jadi. fuck you man. Fuck you man. Fuck you. Fuck you. Nggak boleh kayak gitu. Di sini. naon? Nggak mau. Aduh.
Tunggu. Ini habisin dulu. Giginya Pak. Elis. Au. Didempet. Elis. Lebih dua lah. Ini rasa coklat. Ini nanti tunggu ini pop ice-nya dulu. Nih popasnya nih. Mana? Itu bentar lagi itu. Imun di bening. Dua nana. Ini sambil tutup. Biasa. Kamu masih kembar? Kembar mana? Nih papa tuh sakit. Udah wajah. Ada gambar. Kamu sama Ramira mana? Sosial satunya. Hah? Duduk. Ini Kembaran mana? Duduk sana tuh. Rayanya. Oh, sama ada ami sasum. Abi apa maminya abi mah? Kembar area. Tunggu ya. Kira dan? Nya. Kira dan? Ini jadi kucing ngangkat ya. Hey. Bahasa agama dua. Bahasa aja.